Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa kembali pada mata pelajaran matematika. Tentunya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi persamaan kuadrat bersama guru pengajar kelas 9 dari SMP Negeri 1 Situraja adalah Bapak Darwita SPD, Bapak Asep Hidayat SPD, dan Bapak Mega Juliana Soleh SPD siap untuk memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis yang akan digunakan. Jika sudah siap, sekarang kita simak tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah memahami pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. 2. Membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. 3. Menentukan nilai diskriminan. Dan yang keempat adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang perlu kita ketahui bahwa persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya itu adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat bahwa A, B, dan C merupakan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat ternyata dapat didapatkan dengan 3 cara sebagai berikut. 1. Cara memfaktorkan. 2. Cara melengkapi kuadrat sempurna. Ketiga adalah cara rumus ABC. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba untuk membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Seperti pada slide sebelumnya, bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu harus memenuhi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang jika Bapak di sini punya beberapa soal, tentukan manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Yang A, X kuadrat tambah 4X kurang 21 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, karena memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 21. Kemudian yang B, 24Y kurang 8Y kuadrat sama dengan 0. Apakah ini juga memenuhi persamaan kuadrat? Iya, karena memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan A adalah negatif 8 karena negatif 8 merupakan koefisien dari pangkat tertinggi Y. Kemudian B-nya adalah 24 dan C-nya adalah 0. Yang ketiga, yang C ya, 2X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 5X kurang 4 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Bukan, karena pangkat variabel tertingginya bukan 2, melainkan 3. Sehingga yang C ini tidak memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Yang keempat, K kuadrat sama dengan 9. Jika kita ubah ke dalam bentuk umum berarti K kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya. Dengan A adalah 1, B-nya 0, dan C-nya adalah negatif 9. Dan itulah contoh-contoh dari persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nomor 1, X kuadrat sama dengan 3X kurang 1. Yang nomor 2, 2 kali X kuadrat tambah 5 sama dengan X kali X kurang 7. Nah, persamaan ini harus kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sehingga pembahasan untuk nomor 1 adalah X kuadrat, kemudian di ruas kanan 3X yang bernilai positif, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 3X, dan negatif 1 di kanan kita pindahkan lagi ke ruas kiri menjadi positif 1. Sehingga di ruas kanan
tidak ada yang tersisa. Maka kita tulis 0. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Dan ini sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian pembahasan untuk nomor 2. 2 kali X kuadrat tambah 5 sama dengan X kali X kurang 7. Maka dapat kita uraikan menjadi 2X kuadrat tambah 10 sama dengan X kuadrat kurang 7X. Karena kita ingin membentuk menjadi sebuah bentuk umum persamaan kuadrat, maka kita ubah menjadi sama dengan 0 atau di ruas kanan menjadi 0. Sehingga 2X kuadrat kurang X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Sehingga jika kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Dan itulah bentuk umum dari nomor 2. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana cara menentukan nilai diskriminan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sehingga cara mencari diskriminan itu bagaimana? Caranya adalah diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, lalu bagaimana dengan hasil diskriminan jika sudah diketahui? Kita cek. Nomor 1. Jika diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut nanti akan memiliki dua akar real yang berbeda. Yang nomor 2, jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat akan mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Dan yang ketiga, jika diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai dua akar real atau tidak keduanya real. Nah, sebagai contoh, tentukan akar-akar dari persamaan berikut. Nomor 1, X kuadrat kurang 9X sama dengan 0. Maka pembahasannya adalah cari dulu diskriminannya untuk mengecek apakah nanti akar-akarnya akan memiliki akar kembar atau akar real berbeda atau tidak memiliki akar real yang berbeda. Maka dilakukan pengecekan menggunakan diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Sehingga negatif 9 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 0 didapat 81. Sehingga karena diskriminannya lebih dari 0, maka memiliki dua akar real yang berbeda. Sehingga X kuadrat kurang 9X sama dengan 0 jika kita uraikan menjadi X kali X kurang 9 sama dengan 0. Sehingga X yang pertama didapat 0 dan X yang kedua didapat dari X kurang 9 sama dengan 0, sehingga dihasilkan X-nya adalah 9. Jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 9. Nomor 2, X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Sama ini juga, cari kita diskriminannya untuk mengecek hasil akar-akarnya nanti. Ternyata setelah dicek diskriminannya, hasilnya adalah 16 atau diskriminan lebih dari 0. Maka sama seperti nomor 1, akar-akarnya memiliki akar real yang berbeda. Sehingga jika kita cari akar-akarnya, X kali X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga X yang pertama didapat 0, X yang kedua didapat dari X tambah 4 sama dengan 0, dihasilkan X-nya sama dengan negatif 4. Sehingga untuk nomor 2, akar-akar real yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 4. Nah, untuk lebih jelasnya, kita cek tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. 1. X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Kita gunakan cara yang pertama ya, yaitu cara memfaktorkan. Namun sebelum dicari akar-akarnya, kita cek dulu akar-akar yang nanti akan dihasilkan, apakah akar yang berbeda atau akar kembar atau tidak akar real. Kita cek menggunakan diskriminan. Ternyata setelah dicek menggunakan diskriminan, hasilnya adalah 0. Sehingga jika diskriminan sama dengan 0, maka memiliki akar yang kembar. Sehingga cara mengubah menjadi cara memfaktorkan adalah cari bilangan P dan Q-nya
yang ketika dikalikan menjadi 4, atau ketika bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya adalah 4. Ternyata didapat P-nya 2 dan Q-nya 2. Sehingga kita masukkan menjadi X tambah 2 kali X tambah 2. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2. X1-nya negatif 2, X2-nya pun negatif 2. Sehingga dia memiliki akar kembar sesuai dengan definisi atau kriteria dari diskriminan. Kemudian yang kedua, 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita langsung ya menggunakan cara memfaktorkan. Cari dua buah bilangan P atau Q yang ketika dikalikan itu harus A kali C. Di sini A-nya 2, C-nya 3. Berarti 2 kali 3 adalah 6 ya. Berarti dua buah bilangan tersebut kalau dikalikan harus 6. Tapi dua bilangan tersebut jika dijumlah harus 7. Berapa bilangannya? 6 dan 1. Sehingga kita tulis ya faktornya menjadi 2x tambah 6 kali 2x tambah 1 per 2. Jangan lupa harus per 2 ya. Jadi kalau ada A-nya yang lebih dari 1, di atasnya contoh di sini ya 2x, berarti 2x dikalikan lagi dengan 2x. Jangan lupa di bawahnya per 2. Setelah itu kita coret yang bisa dengan dibagi 2. Maka 2x dibagi 2 menjadi x. 6 dibagi 2 menjadi 3. Sehingga jawabannya adalah x tambah 3 kali 2x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga didapat x-nya adalah negatif 3 dan atau 2x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah negatif 1 per 2. Sehingga akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 1 per 2. Begitupun untuk nomor 3. 3x kuadrat kurang 13x kurang 10 sama dengan 0. Cari dua buah bilangan, sebut saja P dan Q, yang ketika dikalikan haruslah A kali C atau negatif 30. Tapi ketika dijumlahkan haruslah B adalah negatif 13. Maka P dan Q-nya didapat adalah negatif 15 dan 2. Karena negatif 15 kali 2 adalah negatif 30, tapi negatif 15 tambah 2 adalah negatif 13. Berarti sudah memenuhi konsep yang di atas. Sehingga kita uraikan menjadi 3x kurang 15 kali 3x tambah 2. Jangan lupa per 3. Setelah itu kita sederhanakan yang bisa dibagi 3. Maka yang pertama ya, 3x bagi 3 x. Negatif 15 bagi 3 negatif 5. Sehingga jika kita tulis adalah x kurang 5 kali 3x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga x yang pertama didapat adalah 5, atau x yang kedua didapat dari 3x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah negatif 2 per 3. Nah, itulah akar-akar yang dihasilkan dengan menggunakan cara memfaktorkan. Untuk cara melengkapi kuadrat sempurna tidak akan Bapak bahas ya, tapi Bapak akan sampaikan cara menggunakan rumus ABC. Jadi nanti ketika kalian tidak dapat mengerjakan akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorkan, nanti kalian bisa mengerjakannya menggunakan rumus berikut, yaitu rumus ABC. Untuk lebih jelasnya, Bapak gunakan soal yang sama ya. Simak soal berikut. Nah, dalam soal yang sama, Bapak gunakan cara rumus ABC ya. Rumus ABC itu bunyinya adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sekarang kita kerjakan untuk soal nomor 1 ya. X kuadrat tambah 4X tambah 4. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 4. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus yang ada. Maka X-nya adalah negatif 4 plus minus akar dari 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4 per 2 kali 1. Sehingga didapat dari soal tersebut adalah X sama dengan negatif 4 plus minus akar 16 kurang 16 per 2. Sehingga didapat X-nya adalah negatif 4 per 2 atau X-nya adalah negatif 2. Karena nomor 1 tadi itu adalah diskriminannya sama dengan 0, sehingga menghasilkan akar-akar kembar,
yaitu X1 dan X2-nya adalah negatif 2. Sekarang kita cek untuk nomor 2. 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Dengan A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah 3. Sama seperti nomor 1, kita substitusikan A, B, dan C tersebut ke dalam rumus. Maka X-nya adalah negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2. Sehingga didapat X sama dengan negatif 7 plus minus akar 25 per 4. Sehingga X-nya adalah negatif 7 plus minus 5 per 4. Kita gunakan yang plus dulu ya, yang tambah dulu. Sehingga X sama dengan negatif 7 tambah 5 per 4. Sehingga didapat X-nya adalah negatif 2 per 4. Atau jika disederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Sekarang kita gunakan yang negatif. Maka X sama dengan negatif 7 kurang akar 25 per 4. X-nya adalah negatif 7 kurang 5 per 4. Sehingga X sama dengan negatif 12 per 4 atau X-nya adalah negatif 3. Sehingga menggunakan rumus ABC, nomor 2 pun sama seperti cara memfaktorkan. Hasil akar-akarnya adalah X yang pertama adalah negatif 1 per 2 atau X yang kedua adalah X sama dengan negatif 3. Sekarang untuk nomor yang ketiga. 3x kuadrat kurang 13x kurang 10 sama dengan 0. A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 13, C-nya adalah negatif 10. Sama, kita substitusikan ke dalam rumus. Maka X-nya adalah negatif dari B. Maka negatif dari negatif 13 plus minus akar dari negatif 13 kuadrat kurang 4 kali 3 kali negatif 10 per 2 kali 3. Sehingga didapat X sama dengan 13 plus minus akar 289 per 6. Sehingga kita gunakan yang positif dulu ya. X yang pertamanya adalah X sama dengan 13 tambah 17 per 6. Sehingga didapat X yang pertama adalah 5. Kita gunakan yang negatif untuk X yang kedua. Maka X sama dengan 13 kurang 17 per 6. Sehingga X sama dengan negatif 4 per 6. Atau jika disederhanakan X-nya adalah negatif 2 per 3. Sehingga nomor 3 pun sama seperti cara memfaktorkan tadi. Akar-akar yang dihasilkannya adalah akar real yang berbeda. Atau X-nya adalah 5 dan X-nya adalah negatif 2 per 3. Nah, jadi anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari cara memfaktorkan dan cara rumus ABC, ternyata itu sama saja ya. Sama saja akan menghasilkan akar-akar yang sama. Mau menggunakan cara memfaktorkan atau cara yang rumus ABC sama. Pilih menurut kalian yang cara paling mudah, cara yang paling tepat, cara yang paling efektif, dan paling mudah untuk dikuasai. Tapi Bapak harap semuanya dapat dikuasai dengan baik ya. Jangan mengandalkan satu cara saja. Tapi semuanya harus dapat terkuasai. Ya, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak sudah siapkan soal evaluasi dalam Google Form. Silakan kalian isi dengan baik, teliti, jujur, dan tepat tentunya. Baiklah anak-anakku, pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.